Secara resmi karena dia adalah ada satu pekerjaan yang mengharuskan dia datang kalau ada panggilan. Nah, seperti itu tadi kita lagi komunikasikan dengan penyidik di atas. Nah, yang lain-lain saya tidak akan menjelaskan. Apa yang Anda tanya saya akan jawab. Bang, mengenai saksi A ini, benarkah kabarnya saksi A ini anak dari salah seorang aktor terkenal? Saksi yang mana ini? Karena banyak saksinya. Huruf A. Inisial B. D. Saya tidak tahu ya dia anak siapa. Yang jelas dia berinisiatif sendiri. Saya hormati. Tiba-tiba dia telepon saya, bang saya yang tahu dan izinkan saya hadir untuk menjadi saksi. Tapi latar belakangnya saya tidak tahu. Mungkin penyidik yang di atas yang tahu atau ibu yang lebih tahu karena ibu yang berhubungan dengan penyidik. Oke, gimana Bu Norma? Bu Norma yang lebih tahu karena saya nggak tahu siapa dia. Gimana Bu Norma? Benar nggak bahwa salah satu ininya adalah saksi adalah anak seorang aktor terkenal? Ya. Ya, karena memang ini saksi mendengar, ya, karena memang mendengar. Jadi memang keterangan dari saudari A kita butuhkan, ya. Kemudian memberikan itu penyidik yang memang dikumpulkan, ya. Jadi untuk sementara ini memang sudah dikumpulkan oleh penyidik dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui kasus yang dilaporkan oleh NM. Artinya A ini memang teman dekat Loli ya Bang? Temen curhat, temen dia nelpon jam 2 malam sambil nangis-nangis dan seterusnya. Artinya begitu dekatnya itu. Sangat dekat dan dia yang sangat tahu. Tapi siapa ibu yang tahu karena saya tidak sempat mendata dia siapa. Kalau ibu kan punya hak bertanya dengan penyidik. Kalau saya tidak boleh bertanya sama penyidik, nggak benar. Berarti Bang, biar ibu saja ditanyain, jangan saya. Bang, berarti ketika si A ini nelpon abang itu informasi begitu membuat abang shock juga Bang ya? Saya anggap ini satu hal yang luar biasa karena ternyata dari sekian saksi dialah yang saksi yang sebenarnya. Karena dia yang berhubungan, dia yang ada di apartemen, dia yang naik ke apartemen, bahkan dia bisa menceritakan. Kalau misalnya itu reka ulang, dia bisa menjelaskan bagaimana ada sebuah kejadian di situ. Jadi ini saya sampaikan begini, jangan nanti tambah stres yang mendengar ini. Ya, ini sudah saya kasih clue-clue, jadi jangan terlalu banyak ngomong kamu yang aneh-aneh. Ya, saya kasih tahu ini sekarang saya kasih clue, saya kasih suatu tanda tanya buat Anda. Kita di atas semua udah tahu semua ini kejadian, nggak bisa lari lu. Kejar lu sama Nikita Mirzani. Inisialnya apa Pak? Inisialnya? Hah? Inisialnya? Inisial siapa? Itu yang saksinya. Tadi ibu yang menyampaikan, katanya ibu, tadi ibu yang menyampaikan yang jelas. Saya yang jelas, saya ditelepon hanya mengantarkan ke atas, identitasnya penyidik yang pegang. Bang, melihat Nikita Mirzani, Loli yang selalu bercerita dengan si A, si B, si C, teman-temannya itu, gimana sih tanggapan abang melihatnya? Apakah mereka Loli ini memang agak labil menceritakan semua orang? Itu anak di bawah umur, anak kecil. Iya, artinya dia labil Enggak labil, anak kecil kan suka. Jadi di sini temannya ini percaya, begitu percaya mungkin. Ya mungkin 16 tahun bagaimana? Jadi beda sama kita mungkin bercerita dengan satu orang, tapi dia bercerita ini temennya yang akrab, mungkin dia percaya sama ini itu biasa, anak kecil ya harus didinak bobokan aja, tapi kan kaget diperlakukan seperti ini. Bang, ada nggak sih kemungkinan nanti adanya penambahan saksi lalu ada penambahan apa baru? Hanya ibu. Ya, jadi kalau untuk penambahan saksi itu pasti diperlukan. Karena apa? Untuk memberikan penjelasan bahwa kasus ini dibuat terang-benderang, ya, gitu. Pasti kita cari, apalagi sudah didatangkan. Itu pasti kita meminta keterangan. Itu jelas.
Bang, maksudnya apakah nanti dengan hadirnya saksi ini ada fakta baru, terus Pasti. pasal baru dan Tidak menutup kemungkinan. Nah, jadi penyidik yang tahu. Ibu Ya. ini kan mewakili penyidik. Ya. Kalau saya mewakili pelapor. Ya. Kalau saya pasalnya gua tambahin terus dah. Nah, tapi kan kewenangannya di tangannya ibu melalui yang bisa menjelaskan. Bang, kan rencana Fadel akan diperiksa Jumat. Bener nih, serius. Nah, kayak Bang, gimana Bang tanggapannya Bang? Serius. Coba pertanyaannya diulang yang lebih keras apa tadi? Iya, Bang, kan dapat info dari Ibu kan rencana Fadel akan diperiksa hari Jumat besok jam 2 siang. Reaksi Abang seperti apa? Lu dengerin tuh pertanyaan itu. Ya, apa tadi pertanyaannya? Gimana Bang? Ya. Tanggapannya seperti apa? Bang? Nikmatin saja, nikmatin perjalanan hidup kamu sebentar lagi. Ya, ini pasal, gue kasih pasal berlapis-lapis. Nikmatin kue lapis ini. Hah? Lu jangan main-main. Ini persoalan bukan main, ini perlindungan anak kecil umur 16 tahun nih. Ini sudah semua marah. Banyak ibu-ibu yang marah dengan persoalan ini. Mereka juga ingin melindungi anaknya. Jadi tahu jangan main-main. Lu jangan teriak-teriak aneh-aneh. Kita punya bukti banyak di sini. Ya. Itu saja yang saya sampaikan. Berapa lapis Bang? Kaniki sendiri akan hadir. nanti. Abang dan Kaniki ini. Sepertinya dia akan buka tempat untuk dia melihat datang tidak datang. Tapi saya tidak tahu, saya belum komunikasi sama dia. Bang, artinya laporan untuk FA ini berapa lapis Bang? Lapis-lapis. Lapis. Ibu, kalau yang berapa lapis-lapis pasal-pasal, saya serahin ke ibu. Oke. Karena itu kewenangannya penyidik sebetulnya. Ya, Itu kan berapa- mewakili penyidik. Oke, nanti berapa lapis? Berapa pasal? Gara-gara Yang berapa jelas lapis? kan pasalnya kesehatan, ya kan, undang-undang kesehatan, kemudian juga pelindungan anak, kemudian juga di KUHP itu udah jelas, ya. Kemudian memperjelas kasus ini dengan barang bukti, ya, berupa visum, foto dan lain-lain. Itu memperjelas. Itu Kasus- berapa inian? Berapa tahun itu? Untuk hukumannya atau sanksinya. Itu kasus ini yang jelas 5 tahun sampai 15 tahun itu jelas kasus ini, ya, karena di bawah umur yang itu kasusnya yang dilaporkan terutama. Oleh karena itu kita cari pembuktian. Nanti sedikit bisa ke lagi ke situ. Atau di sini. Iya, pasti kita minta keterangan dari LM. Onti, ini kan kemarin ada beberapa uploadan dari TikTok sendiri, kabarnya mendengar si Mbak Loli sedang kekerasan lah, pemukulan dugaan oleh Fadel. Apakah nanti pasal tersebut akan dimasukkan juga? Jika terbukti dengan kesaksian yang ada, ya, pasti di dalam penyidikan kita masukkan, pasti dimasukkan. Itu dengan pembuktian jelas, ya, dengan fakta yang ada. Oke. Oke Bang Wani, kelanjutan soal LPSK gimana Bang? Ya LPSK nanti saya sudah sampaikan. Saya datang khusus ini menyampaikan itu karena ini kita tadi telepon, jadi akhirnya saya bercerita ya. Sebetulnya saya tadi ada sidang, kita telepon Bang, tolong tindak lanjuti LPSK-nya. Ya udah saya sampaikan. Selanjutnya ya kewenangannya penyidik lah. Ya nanti biar ibu yang jelaskan seperti apa kelanjutannya. Yang jelas, Loli, saya biasa manggil Loli, itu adalah korban. Anak di bawah umurnya 16 tahun, jalan 17 tahun. Dia berhak untuk mendapatkan perlindungan secara maksimal. Karena kenapa? Saya yang tahu apa yang ada di dalam keterangan saksi-saksi. Sangat mengkhawatirkan. Jadi saya butuh perlindungan untuk Loli dan itu atas permintaan Nikita. Karena Nikita sudah khawatir sekali terjadi sesuatu terhadap anaknya. Lu bayangin Nikita seperti itu pun, diapain pun dia tetap khawatir terjadi apa-apa terhadap anaknya. Berarti se-urgent itu Bang ya? Sangat urgent. Bukan se-urgent, sangat urgent. Dan itu pesan Nikita berkali-kali tadi pagi kepada saya. Makanya saya sempatkan diri tadi berkomunikasi dengan penyidik di atas. Bang, untuk sampai dengan Loli sendiri di rumah aman sendiri, mungkin berapa lama sih Bang, mungkin memang selama untuk proses penyidikan atau bagaimana sih Bang? Ya itu nanti dilihat, ya Mbak. Jadi untuk saudara MM sudah menitipkan di P3A, ya. Jadi itu sudah di rumah aman. Untuk sementara ini memang untuk LM masih di rumah aman. Itu Mbak.
untuk durasi sendiri maksudnya memang selama penyidikan atau sampai benar-benar sesuai? Iya, memang jadi itu sudah kewenangan dari P3A. Ya, jadi rehab, kemudian psikologi itu pun di sana. Jadi pemulihan ada di sana. Ya. Jadi itu yang diharapkan lebih membaik. Itu yang diharapkan oleh orang tuanya yang jelas. Ya, Bang. Ya, Nanti itu ya. syarat kita melakukan untuk LPSK itu apa sih nanti salah satunya? Syarat kita bisa mengajukan untuk LPSK ini diantaranya apa? Syaratnya saksi dan korban, saksi dan atau korban. Jadi harus yang mendapatkan perlindungan adalah saksi dan atau korban. Nah, Loli adalah korban dan sekaligus saksi, sehingga dia memenuhi syarat. Yang kedua, ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan, yang tahu penyidik, dan ini tidak boleh saya ungkapkan mengkhawatirkannya seperti apa. Yang jelas berdasarkan hasil pemeriksaan dan setelah kita berkomunikasi dengan para saksi, kita minta tolong kepada saya, tolong bang anak saya dilindungi, kita minta perlindungan yang lebih maksimal kepada LP. Oke. Terima kasih.